Have you ever seen the wonder in the glimmer of first sight? As the eyes begin to open and the blindness meets the light. If you have so say, I see the world in light, I see the world in wonder, I see the world in light, blessed in living color. I see the world your way, and I'm walking in. Have you ever seen the wonder in the year of second life? Having come out of the waters with your left behind. If you have so say, I see the world in light, I see the world in one. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Kita tiba lagi pada pelayanan GBI Arauna Online pagi ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat buat Dia, karena Dia satu-satunya penolong dalam hidup kita pagi ini. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Amin Tuhan. Kau setia memulihkanku. Rahmat-Mu
Engkau penolong kami Tuhan. Kami angkat tangan buat Engkau. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Amin. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kami memuji kebesaran Engkau Tuhan. Biarlah segala yang bernafas di muka bumi mengagungkan Engkau pada pagi ini. Alam semesta
raja kami yang besar dan ajaib. Kami percaya ya Bapa, pada saatnya seluruh permukaan bumi akan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami penebus. Terima kasih Bapa untuk pujian dan penyembahan pagi ini ya Bapa. Kami percaya Engkau turut hadir bersama-sama dengan kami di sini maupun di setiap rumah tangga yang menaikkan kebaktian online GBI Arauna pada pagi ini. Kami berdoa ya Bapa untuk firman yang akan dibawakan sebentar ya Bapa. Kami percaya Bapa, kami boleh membawa terima ya Bapa ya dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sejahtera, kekasih Tuhan. Saya senang sekali bertemu dengan saudara sekalian, dan kita ada di bulan yang bertemakan untuk keluarga, dan saya mendengar banyak kesaksian, banyak kisah cerita bagaimana setiap minggu ada kuasa Tuhan, ada zaman Tuhan yang diterima, yang dirasakan, yang dialami saat mendengar firman sepanjang bulan Juni ini. Tanpa terasa kita ada di minggu terakhir dari bulan Juni. Saya percaya Tuhan Yesus tetap sama sebelum ada pandemi, sementara ada pandemi, dan sampai setelah pandemi nanti bisa menjadi lebih baik, menjadi normal. Dan saya percaya Tuhan Yesus yang sama juga menyertai saudara dan saya. Amin, saudara. Dan pagi hari ini, kalau sudah nonton pagi, kalau saudara beribadah sore ini, malam ini ya, saya percaya di semua waktu Tuhan hadir. Firman Tuhan saya memberi judul adalah keluarga dan tabung panah. Ya, keluarga dan tabung panah. Nah, saudara, kita akan buka di Mazmur 127. Mazmur 127 adalah salah satu pasal dari 2 pasal dalam kitab Mazmur yang ditulis oleh Salomo. Ya. Mazmur 127 bukan ditulis oleh Raja Daud tetapi ditulis oleh Salomo, dan kita tahu Salomo adalah anak dari Raja Daud, dan sejarah mencatat bahwa Salomo adalah raja yang hebat dan sangat berhasil dari sisi karirnya sebagai raja. Karena di sisi yang lain Salomo banyak mengalami kegagalan, dan dia tulis itu semua di kitab Pengkhotbah. Secara umum tentunya sebagai raja yang sukses maka kebanyakan akan menulis kunci, catat ini saudara, kesuksesan dan kekayaannya, dan salah satunya ada di Mazmur 127. Mari kita buka bersama-sama. Ayat yang pertama, nyanyian syarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ini bagian yang luar biasa saudara. Sebab Ia itu Tuhan memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki di dalam bahasa Inggris itu dikatakan children. Jadi bukan hanya anak laki dan perempuan. Anak-anak children adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Nah saudara, ada beberapa hal penting dari pembacaan dari kitab Mazmur 127. Yang pertama saudara, dasar dari sebuah keluarga adalah Tuhan yang membangun. Artinya kalau bukan Tuhan yang membangun akan hancur dan sia-sia. Beberapa hal penting yaitu yang pertama, orang tualah yang memiliki tanggung jawab untuk menetapkan nilai-nilai bahwa Tuhan adalah tokoh nomor 1 di dalam sebuah rumah atau sebuah keluarga. Yang kedua, sebagai anak-anak muda atau para lajang yang belum menikah, kita harus membangun dasar, mengawali pernikahan. Saat memilih pasangan, mari kita berdoa untuk mereka yang belum menikah, memilih orang atau membangun, mengawali sebuah pernikahan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nilai rohani yang berbeda saudara, itu akan membuat tantangan banyak di masa yang akan datang. Kenapa? Karena setelah menikah sudah dalam pengalaman, konseling, pelayanan juga. Setelah menikah kan lebih sulit untuk membawa pasangan itu lebih dekat dengan Tuhan jika tidak dimulai dari awal.
Berikutnya saudara, hal yang penting dari Mazmur 127 tadi kita baca. Sebelum kita membuat aturan-aturan atau rule saudara, maka pertama-tama bahwa seluruh keluarga itu harus sepakat bahwa Tuhan yang mengawal, Tuhan yang menjaga. Kita tidak membesarkan anak dengan ketakutan. Dan bukan hanya membesarkan anak dengan aturan ketat, tanpa mendasari bahwa ada mata yang tidak kelihatan sedang mengawasi anak-anak yang sejak kecil, sejak dini. Mereka tahu bahwa satu mata yang gak kelihatan mengawasi hidup mereka. Saudara bisa kirim anak saudara, saudara bisa melepas anak-anak saudara dimanapun tempat. Mereka tetap ada di jalurnya Tuhan. Nah saudara, tadi dikatakan bahwa Tuhan memberi berkat kepada yang dicintai saat tidur. Salomo sedang menetapkan nilai-nilai bahwa Tuhan yang menjadi sumber berkat. Katakan sama-sama, Tuhan, yes, yang menjadi sumber berkat. Amin. Ya, kerja keras adalah hal penting yang harus dikerjakan. Tetapi percaya, bukan disuruh malas saudara. Bahwa sebenarnya Tuhan memberi berkat kepada yang dicintai saat tidur. Bukan disuruh tidur, tetapi berkat Tuhan itu diberi kepada yang dicintainya. Katakan amin yang percaya. Jadi saudara, bukan berkatnya yang penting, tetapi jadilah orang yang dicintai Tuhan. Dan justru saat kita tidur, maknanya adalah saat kita tidak khawatir, ketakutan, dikuasai situasi kondisi, justru Tuhan yang melimpahkan berkatnya untuk kita. Nah saudara, Salomo sedang mengatakan dalam Mazmur 127, kalau Tuhan dikeluarkan menjadi pusat di dalam rumah tangga, kehidupan, keuangan. Saya ulang, Salomo sedang menggambarkan kalau Tuhan dikeluarkan menjadi pusat, menjadi sumber dari sebuah keluarga, sebuah rumah tangga, kehidupan dan keuangan, maka sia-sia semuanya. Bayangkan seorang raja yang sukses secara materi dan kekuasaan mengatakan itu. Bahkan semua warisan yang kita tinggalkan akan jadi kutuk, bukan jadi berkat untuk keturunan kita. Kita sudah melihat, mendengar di dunia ini bagaimana anak-anak sebuah keluarga yang tidak berkekurangan secara materi, tapi itu bukan menjadi berkat warisan, tetapi menjadi kutuk. Saya mencatat saudara ada beberapa renungan, contoh-contoh value, nilai yang harus dibangun. Saudara, ajarkan anak-anak kita, atau kita membangun sebuah pribadi. Engkau yang belum menikah, engkau bersyukur sebenarnya. Kalau engkau lebih banyak belajar, engkau benar-benar menetapkan sebuah pilihan tepat nantinya jika Tuhan mengizinkan waktu engkau berpasangan terjadi. Nah, ada beberapa hal contoh, kita tanpa sengaja dunia sedang membentuk. Kalau menikah, meskipun tidak salah saudara, dengan orang yang materinya berlebihan, maka itu akan menjamin hidup. Salomo sedang mengatakan tanpa Tuhan itu sia-sia. Yang berikutnya, tanpa disengaja di depan anak-anak kita mengabaikan ibadah, mengabaikan sebuah kebenaran. Saat itu bertepatan atau bertemu dengan sebuah kenikmatan. Oh, kita lebih memilih yang nikmat, yang have fun dibandingkan kita memilih kebenaran dan juga mungkin ibadah. Nah, saudara, kisah dari Musa, bayi yang harus dibuang karena waktu itu keadaan mengharuskan seperti itu. Kisah itu mengatakan bahwa dia tetap disusui dan diasuh oleh ibu dan kakak yang menjaganya. Saudara, orang Yahudi sebagai latar belakang penulisan Alkitab itu tidak menyerahkan pendidikan dan penetapan nilai-nilai hidup itu kepada orang luar di luar keluarga. Penetapan nilai hidup serta kebenaran itu tidak diizinkan orang lain di luar keluarga. Betapa mereka serius dengan menetapkan nilai-nilai itu. Itulah sebabnya saudara, dalam pengalaman penggembalaan saya belajar, kita semua yang ada di gereja Tuhan belajar juga untuk membawa para asisten rumah tangga, mendoakan khusus para suster anak-anak kita, karena mereka terlibat di dalam pengasuhan anak-anak kita. Bahkan saudara, beberapa kali saudara, saya bisa berteman sampai komunikasi di dalam medsos saudara dengan orang-orang yang membantu rumah tangga, di mana jemaat atau
orang-orang yang saya layani terjadi. Kita harus berdoa. Kalau ada para mbak, asisten rumah tangga, suster yang menyaksikan ini, engkau punya peranan penting. Bidan-bidan di Mesir itu punya peranan penting. Engkau dipakai Tuhan lewat profesimu. Dimanapun kau ada, Tuhan menjamah engkau. Tuhan menganggap engkau penting karena engkau terlibat dalam pendidikan seorang anak. Berikutnya saudara, kebiasaan untuk memisahkan kehidupan rohani dan sekuler. Itu tidak tepat saudara. Mari kita perhatikan bahwa setiap orang yang ditulis dalam Alkitab, mereka yang takut akan Tuhan, mereka sungguh mencintai Tuhan. Mereka yang rindu untuk menghormati Tuhan, punya ciri, mereka hidup di dalam yang namanya integritas. Integritas itu kata integre saudara, yang artinya utuh, satu, tidak terpisah. Itu arti integritas. Jadi orang yang hidup dalam integritas, ini penting saudara, adalah orang yang hidupnya sama dimanapun berada. Tidak terpisah baik di dalam pelayanan, waktu sendiri, atau di luar pelayanan kehidupan sehari-hari. Saudara, saya mau katakan, jadi apa yang saya percayai akan berpengaruh di dalam bisnis saya, apa yang saya pegang saya percayai akan berpengaruh dalam pekerjaan saya, dan apa yang saya percayai, apa yang saya pegang sebagai nilai, itu akan berpengaruh juga di keluarga saya. Saudara, orang Yahudi perjanjian lama yang hidupnya saleh tidak mengenal pemisahan rohani dan sekuler. Saya suka baca tentang sejarah, tentang biografi. Mereka berprinsip, orang-orang Yahudi yang menjadi latar belakang penulisan Alkitab kita, kalau kita bangun rumah ya untuk keluarga. Kalau ada pengawal penjaga kota ya itu untuk keluarga. Makanya Mazmur 127 tadi menjelaskan ada satu bagian seperti itu. Jadi semuanya akan dihubungkan dengan kehidupan keluarga dan pribadi. Nggak bisa dipisah-pisah. Oneness, satu. Itu arti integritas. Mereka menganut nilai bahwa kehidupan rohani dan sekuler sehari-hari adalah satu kesatuan. Makanya Salomo menulis kitab di Mazmur pasal 127. Nah, mari sama-sama kita renungkan dan belajar saudara, ketika Tuhan menjadi pusat di dalam keluarga. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana peran ayah dan ibu itu penting. Kita mesti sembuh untuk mengisi tabung hati kita. Dan saya ulang-ulang bicara, Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara saya kasih, waktu engkau membesarkan anak, ingat engkau sedang membesarkan calon istri atau calon suami seseorang nanti. Bayangkan jika mereka kemudian dibesarkan dengan cara yang tidak tepat. Ya kan? Berarti saudara sedang mengizinkan nantinya ada suami atau istri yang mengalami pernikahan yang tidak sungguh-sungguh menjadi surga bagi mereka yang Tuhan mau seperti Taman Eden. Nah, ketika Tuhan menjadi pusat keluarga, apa akibatnya saudara? Yang pertama, ya, saudara siap catatannya? Kalau Tuhan menjadi pusat keluarga, akibatnya Tuhan menumbuhkan keluarga itu. Saya ulang, Tuhan menumbuhkan keluarga itu. Keluarga yang bertumbuh saudara selalu diawali oleh orang tua yang membawa, perhatikan ini, anaknya untuk bertumbuh ke arah Tuhan. Anak-anak bertumbuh untuk mencintai Tuhan, bertumbuh untuk menghormati orang tua, orang yang lebih senior, bertumbuh untuk cinta dan taat kepada firman Tuhan, belajar dari orang-orang dewasa, atau kalau mereka hidup tanpa orang tua ada keluarga support system. Minggu lalu Bapak Gembala khotbah bagus banget soal support system. Jadi mereka belajar. Dan sebagai hasilnya apa saudara? Tuhan akan menumbuhkan seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak. Mereka akan hidup dalam kebenaran. Mereka tahu menghormati guru atau pihak polisi, pihak berwenang. Mereka belajar dari orang tua mereka. Percaya kepada Tuhan. Percaya karena orang tuanya percaya firman, mereka percaya firman punya kuasa. Jadi Tuhan, yang pertama Tuhan akan menumbuhkan. Yang kedua, kalau Tuhan menjadi pusat, Tuhan akan memberkati keluarga itu. Saudara, sekali lagi saya ulang, berkat itu gak selalu identik dengan uang, itu hanya salah satu bagian. Mazmur 133 mengatakan kalau kita rukun, itu dahsyat saudara. Tuhan yang perintahkan berkat. Kalau kita rukun, bukan kita yang kejar berkat.
Alkitab katakan kita dikejar berkat. Bahkan Mazmur 133 mengatakan Tuhan tuh perintahin berkat waktu kita rukun. That's why kenapa iblis selalu berusaha untuk merusak kerukunan. Semua kita ada dalam sebuah perjuangan yang sama. Untuk rukun itu butuh kekuatan. Gak apa-apa jatuh bangun, but still rukun. Saat dalam setiap pergumulan, poin Tuhan memberkati keluarga, pergumulan kebutuhan hidup dalam keluarga dibawa kepada Tuhan. Anak-anak saudara atau pasangan saudara yang belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka melihat, oh kalau ada setiap pergumulan, ada masalah keuangan, orang tuaku datang bawa kepada Tuhan. Oh Tuhan, mereka belajar Tuhan itu jadi sumber berkat. Perhatikan ini, saat orang tua terbiasa boros, maka biasanya anak-anak akan bertumbuh juga seperti itu. Saat orang tua tidak harus bercerita sampai detail ya persoalan bisnisnya, tidak Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi saat orang tua bercerita tentang kesederhanaan, tentang kesulitan keuangan bersama-sama dengan anak-anak mereka, kemudian nak yuk kita bawa kepada Tuhan. Kita percaya mujizat, pertolongan, dan kemudian benar-benar Tuhan nolong. Anak-anak dari sejak kecil akan melihat Tuhan akan memberkati waktu aku takut sama Tuhan. Orang tua yang khawatir, perhatikan ini, saya catat. Orang tua yang tidak bicara tapi menunjukkan sikap yang penuh kekhawatiran, menularkan kekhawatiran, ketakutan kepada anak-anaknya. Orang yang terbiasa bersungut akan menularkan sifat yang suka mengeluh kepada anaknya. Nanti dia bertumbuh mengeluh soal pasangan, mengeluh soal anak, mengeluh apapun dikeluhkan. Kenapa? Pola pertumbuhan dipengaruhi oleh kekuatan orang tua. Kalau saya hidup di keluarga disfungsi, hancur, berarti saya gak ada masa depan. Nanti ada bagian itu kalau bertanya itu, saudara, kalian yang berkhotbah pun mengalami itu. Yang ketiga, waktu Tuhan menjadi sumber, saudara, Tuhan menuntun keluarga. Katakan menuntun. Menuntun. Ini hal penting, salah satu hal penting di masa-masa yang relevan dalam kesulitan seperti ini. Anak-anak yang melihat bahwa orang tuanya selalu mencari tuntunan Tuhan akan bertumbuh seperti itu. Melihat orang tuanya tekun membaca dan belajar firman Tuhan untuk arahan hidup, maka anaknya akan bertumbuh demikian juga. Melihat orang tuanya di tiap menghadapi masalah, mereka bersama-sama duduk diskusi. Ada satu pelayan Tuhan leader di kami, saudara. Mamahnya setiap jam 5 pagi udah panggil dengan nyanyi kencang-kencang. Mereka masih ngantuk. Dulu mereka mengeluh, tapi setelah anak-anak besar, anak-anaknya bisa bercerita kepada kami. Mamahnya jadi contoh teladan hidup, mencintai doa. Dan anaknya salah satu pemimpin pelayan kami, saudara, menjadi seorang syafaat, pendoa syafaat, meskipun dia orang profesional bekerja. Mengawali pelayanan doa di gereja kami, salah satunya beliau, dengan ada satu yang profesional bekerja juga. Kenapa? Karena orang tua menjadi teladan. Prinsipnya, saudara, adalah jalan dan kebenaran Tuhan menjadi dasar dan tuntunan saat harus mengambil keputusan. Saya nggak katakan begini ya saudara intermezzo, oh ya kita duduk, kita buka Alkitab, simsalabim buka, waktu dibuka ayatnya lalu Yudas menggantung diri. Nggak seperti itu, kita nggak warakada, tapi benar-benar kita minta tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan yang paling awal dan sangat simpel adalah firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Alkitab, firman Tuhan itu tuntunan yang luar biasa. Yang keempat, saudara, kalau Tuhan menjadi pusat dalam satu keluarga, Tuhan akan melindungi keluarga. Katakan sama-sama, melindungi. Lebih keras lagi, melindungi. Saudara, zaman sekarang seolah-olah saudara tiap kali kita buka mata, begitu banyak bahaya dan kejahatan di sekitar kita. Setuju, saudara? Setuju? Kita nggak tahu, tiba-tiba ada supir ugal-ugalan di tengah jalan. Ada pelaku kejahatan, begal, perampokan yang kita nggak siap untuk menghadapinya. Ada penjual atau ada drug dealers yang bisa menjadi penggoda atau tantangan di mana anak-anak kita ada. Ada guru atau bahkan orang-orang yang dipercaya, saudara, itu bisa melakukan abuse, pelecehan kepada anak-anak kita. Saudara, di seluruh keadaan di sekeliling kita, seolah-olah itu sesuatu yang berbahaya. Ada banyak kejahatan hanya sekali klik internet. Saudara, kalau saudara perhatikan di bagian wajah saya ada banyak cacat. Tahun 87 saya ngalami itu. Apakah saya orang yang jahat atau melakukan hal yang jelek sehingga dapat kecelakaan? Enggak, saya dapat kecelakaan parah. Gigi depan ini palsu semua, saudara. Justru waktu saya pulang dari doa semalaman
suntuk. Saya sedang aktif melayani Tuhan di awal pertobatan, lagi sungguh-sungguh on fire kepada Tuhan. Bahaya ada di mana-mana. Tetapi kalau Tuhan menjadi pusat kehidupan keluargamu, saya mau katakan kepadamu, siapapun kau yang ibadah bersama-sama pagi hari ini, bahwa Tuhan akan melindungi. Tiap generasi itu memiliki, menghadapi bahayanya sendiri. Saya ulang, tiap generasi itu memiliki bahayanya sendiri dan harus menghadapi bahayanya sendiri. Tiap generasi harus siap menghadapi bahaya yang mengancam di sekitarnya. Saudara, beriman bukan berarti kita konyol, itu keadaan, dunia sudah jatuh dalam dosa. Dengan kata lain saya mau katakan kesimpulan ini, bahaya ada selalu di sekitar kita selama kita masih di dunia. Tapi saya mau katakan, Mazmur 127 mengatakan bahwa Tuhan melindungi. Polisi, keamanan, semuanya di sekitar kita, Tuhan ada sumber perlindungan kita. Nah, ada bagian-bagian menuju bagian yang terakhir, saudara. Anak di masa muda dikatakan adalah anak panah di tangan pahlawan. Dikatakan tadi di Mazmur 127 bahwa anak muda itu di tangan seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah, penelitian, saudara, saya ulang-ulang katakan ini, penelitian perkembangan anak mengatakan 0-6 tahun itu the golden age. Sudah 50% terbentuk karakter anak. 6-18 tahun itu 30% terbentuk karakter anak. Dan cuma sisa 20% 18 tahun ke atas. Saudara bisa bayangkan jika pembentukan sampai 18 tahun di rumah tidak tepat. Apa yang terjadi waktu orang seperti ini kan terjun di pernikahan, terjun di masyarakat, terjun di pelayanan mungkin. Dan bayangkan, saudara, Alkitab sudah nulis ribuan tahun yang lalu bahwa anak-anak di masa muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Pahlawan dikatakan gibor, itu bahasa aslinya, saudara. Artinya strong, warrior, mighty man. Siapa pahlawan yang pegang anak panah, yaitu anak-anak kita, saudara? Tuhan Yesus. Dialah superhero, dialah pahlawan. Dan juga Tuhan memberi tanggung jawab pahlawan itu kepada orang tua. Saat seseorang sembarangan memperlakukan dan mendidik seorang anak, mereka akan berurusan langsung dengan Tuhan. Saudara, kita bisa tidak dikaruniai anak jasmani. Saya mau katakan ini, tapi kita bisa pungut banyak anak panah. Kita bisa punya anak-anak rohani di mana-mana. Kita bisa pungut anak panah yang jatuh itu, yang tidak berfungsi. Jadikan mereka anak-anak panah di tangan pahlawan. Karena anak-anak rohani pun itu luar biasa, saudara, di mata Tuhan. Nah, ini yang saya mau katakan. Untuk anak-anak yang hidup di tengah keluarga atau orang tua atau support system yang tidak sempurna, disfungsi, hancur, broken, kuatkan hidupmu serta serahkan hidupmu ke tangan Tuhan, pahlawan kita. Biarkan kesulitan, tantangan, luka, dimanapun engkau melihat, mendengar dan juga bersama-sama ibadah, izinkan kerusakan luka itu menjadi kekuatan yang melebihi apapun, melejitkan engkau. Karena engkau gak harus hancur apapun latar belakangmu. Saya akan tutup dengan Mazmur 127 ayat 5. Terjemahan katakan seperti ini, happy is the man that had his quiver full of them. Ya, berbahagialah orang yang membuat tabung anak panahnya itu penuh dengan anak-anak panah yang luar biasa itu, saudara. Quiver, tabung anak panah. Setiap keluarga itu adalah tabung anak panah ilahi. Saya ulang. Setiap keluarga, setiap orang tua jasmani, engkau mungkin gak punya anak keturunan jasmani, tapi engkau orang tua rohani. Setiap keluarga adalah tabung anak panah ilahi. Tugas sebagai orang tua jasmani maupun rohani adalah memenuhi tabung panahnya dengan anak-anak panah ilahi. Sebagai orang tua rohani, Tuhan izinkan kami, saya, saudara punya banyak anak-anak rohani. Sebagai orang tua rohani kita bisa memungut anak panah yang tersia-siakan dan tidak terbentuk. Saudara, program online ini gak mungkin hanya saya yang hebat atau 1-2 orang. Kami punya tim yang luar biasa, anak-anak muda, anak-anak yang dulunya seperti gak ada tujuan hidup, anak-anak yang kacau.
Saudara nanti lihat program ibadah online dari KKBG. Itu ada hasil kerja dari anak-anak panah yang dulunya seperti tersia-siakan, tapi diubah menjadi anak panah yang luar biasa. Kalau engkau ada bersama-sama ibadah online ini, engkau hancur, engkau punya latar belakang yang rusak atau enggak benar, jangan izinkan itu menghancurkan dan menghentikan. Izinkan itu justru menjadi sebuah kekuatan busur yang membuat engkau melesat, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Izinkan dan dorong tuh anak-anak sejak masa kecil terlibat dan dibimbing secara rohani juga oleh hamba-hamba Tuhan yang benar. Perlu kerjasama dan saling mendukung antara orang tua jasmani dan rohani. Gereja adalah keluarga rohani yang penting juga. Sehingga apa saudara? Saya tutup dengan kalimat ini. Supaya muncul anak panah ilahi di generasi selama kita hidup. Mungkin kok gak ada keturunan secara jasmani. Ponakanmu, orang-orang yang kau temui, anak-anak yang terlantar. Tapi kalau engkau punya anak secara jasmani, itu upah yang luar biasa. Jangan sia-siakan. Mereka itu anak panah di tangan pahlawan Yesus. Dan pahlawan yang berikutnya juga adalah orang tua. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita sekalian. Akan ada banyak anak-anak dipulihkan, dipakai Tuhan. Dan keluarga akan jadi tabung panah yang luar biasa. Tuhan memberkati. Kekasih Tuhan, di akhir ibadah ini mari kita sama-sama kembali menyembah Tuhan. Tuhan yang sama sebelum pandemi, Tuhan yang sama di saat pandemi, Tuhan yang sama setelah nanti pandemi ini mungkin bisa berakhir, yaitu namanya Yesus yang akan melindungi setiap keluarga kita, menyatakan kuasanya. Mari angkat penyembahan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami dan seisi rumah kami Tuhan menyembah-Mu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah, penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, katakan mengakui kasih-Mu setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, kasih-Mu di setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu. Yes, Tuhan Allah penyelamat kami. Sama-sama keluarga katakan, isi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kasih-Mu di setiap waktu. Oh, kasih-Mu di setiap waktu. Haleluya. Di akhir ibadah saat ini Tuhan, kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa atas setiap keluarga, atas setiap rumah tangga, atas setiap pribadi. Biar berkat-Mu turun atas hidup kami. Kami mengatakan berkat atas bangsa dan negara ini, atas pemerintah di bangsa ini Tuhan. Turun pertolongan Tuhan, turun kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan kami,
jangan lepaskan kami. Dan kiranya Tuhan, di akhir ibadah ini kami mau terima berkat. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.